Puluhan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, Tulang Bawang terkonfirmasi terpapar COVID-19. Pada Senin siang, suasana di rumah sakit setempat terlihat lenggang karena kunjungan masyarakat umum dibatasi. Menurut pihak rumah sakit, ada 30 tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan kini sudah menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing sejak sekitar sepekan lalu. Nanti salah lagi ceritanya gua. Para tenaga kesehatan itu terdiri dari 7 orang dokter spesialis, 9 dokter umum, dan 14 perawat serta bidan. Seluruh tenaga kesehatan dipastikan hanya mengalami gejala ringan. Di Kabupaten Tulang Bawang ada yang terkonfirmasi positif COVID-19, ada yang di RSUD Menggala, kemudian ada yang di puskesmas yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Tapi pelayanan tetap kita laksanakan dengan baik untuk memberikan pelayanan baik terhadap pasien COVID dan pasien-pasien yang lainnya yang membutuhkan pelayanan. Saat ini tenaga nakes tersebut sedang menjalani isolasi mandiri dan alhamdulillah terpantau dengan baik dengan gejala yang ringan. Demikian. Meski banyak tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19, pihak rumah sakit masih tetap membuka pelayanan untuk pasien umum. Namun harus mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan, lantaran pihak rumah sakit hanya membuka untuk layanan rawat jalan pasien umum. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Setelah sempat ditutup selama sepekan, pelayanan di kantor Kejaksaan Negeri Kota Bumi Lampung Utara sudah kembali dibuka pada Senin siang. Namun karena bertepatan dengan PPKM, tidak seluruh pegawai bekerja di kantor. Kasih Intelijen Kejari Lampung Utara, IKADEK Dwi Aryat Maja mengatakan selama PPKM sebanyak 75% jumlah pegawai melakukan kerja dari rumah atau WFH dan 25%-nya lagi bekerja di kantor. Bagi masyarakat yang akan mengurus administrasi sidang tilang dan sidang perkara hukum lainnya bisa kembali mendatangi ke kantor Kejari Lampung Utara. Baik, dengan kami menerapkan WFH sebesar 75% ini tentunya ada pengurangan personil yang bertugas di Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Tentunya bentuk pelayanan juga tetap kita laksanakan, baik pelaksanaan sidang online maupun pengambilan tilang dan lain sebagainya tetap terlaksana. Yang bekerja dari rumah itu sebesar 75%, sedangkan yang bekerja di kantor itu sebesar 25%, itu kurang lebih jumlahnya 15 personil. Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara sempat ditutup pada pekan lalu karena ada 51 jaksa yang bertugas di kantor ini terpapar COVID-19. Mereka tertular dari kelompok tamu yang terkonfirmasi COVID-19. 51 jaksa yang terpapar COVID-19 itu kini sudah kembali sehat dan negatif COVID-19. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Tim Satgas COVID-19 Bandar Lampung menaikkan intensitas penyemprotan cairan disinfektan di seluruh kota. Minggu sore, lokasi yang disemprot disinfektan yakni lingkungan pusat perbelanjaan di Jalan Raden Intan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kartini, dan Jalan Kota Raja. Penyemprotan disinfektan ini melibatkan 20 personil gabungan serta 3 unit kendaraan Gegana Brimopolda Lampung. Penyemprotan 1.000 liter cairan disinfektan dilakukan rutin setiap menjelang sore selama pelaksanaan PPKM darurat di Bandar Lampung. Personel yang kita kerahkan untuk penyemprotan disinfektan ada berapa banyak? 50 orang ya. Untuk cairan disinfektan yang kita semprotkan ada berapa liter nih? Sekitar ada 1.000 liter. 1.000 liter ya. Titik ada berapa banyak dan? Apanya? Atau titik yang kita semprotkan? Sekitar 7 ya dan. titik ya. Penyemprotan cairan disinfektan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mencegah meluasnya wabah COVID-19. Padahal belum ada uji klinis dari instansi terkait yang menyebutkan cairan disinfektan bisa membunuh COVID-19. Karena sampai saat ini tidak terbukti bermanfaat, terutama kalau dilakukan di luar ruangan.
Meski demikian, penyemprotan disinfektan setidaknya adalah upaya dan usaha untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dan hal tersebut sangat lebih baik dibandingkan diam saja. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang warga di Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, mulai membudidayakan burung puyuh untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut dilakukannya karena selama masa pandemi COVID-19, ia telah kehilangan pekerjaannya. Nur Salim, 48 tahun, awalnya mengaku nekat. Dengan modal seadanya, ia membeli 500 bibit burung puyuh dan membuat kandang sederhana. Namun, berkat ketekunannya, burung puyuhnya bisa menghasilkan telur hingga 150 kg per bulannya. Ia pun kini mengantongi penghasilan bersih sekitar 2 juta rupiah per bulan dengan harga Rp25.000 per kilogramnya. Menurutnya, beternak burung puyuh tidaklah terlalu sulit. Hal terpenting adalah menjaga kandang tetap bersih dan tepat waktu dalam memberi makan. Apalagi menurutnya kebutuhan warga akan telur puyuh masih terbilang cukup tinggi. Kegiatan kita selama lockdown apa aja sih? Selama lockdown kita coba budidaya puyuh petelur. Coba-coba junior lah, nekat-nekatan aja kita belajar. Gimana penghasilannya? Penghasilannya alhamdulillah bisa untuk makan sehari. Jadi dapat 70.000, lumayan. Tapi selama lockdown ini tidak khawatir ya? Tidak khawatir, alhamdulillah semuanya bisa untuk makan. Para pembeli pun langsung setiap hari mulai banyak yang datang membeli langsung ke rumahnya. Menurut Nur Salim, ia berencana menambah jumlah burung puyuhnya menjadi 4.000 ekor. Ia pun mengatakan bahwa tidak ada kata terlambat atau menyerah dalam menghadapi pandemi COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.